Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang pertama. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengamatan, eksperimen, atau analisis data. Berikut adalah beberapa definisi hipotesis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, hipotesis adalah suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang belum memiliki bukti yang cukup. Yang kedua, menurut Arikunto, hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan atau pengaruh antara dua variabel dalam suatu populasi. Yang ketiga, menurut Kerlinger, hipotesis adalah suatu dugaan atau pernyataan yang akan diuji kebenarannya melalui pengamatan atau eksperimen. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai sebuah strategi atau rencana kerja untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, menurut Sekaran, hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat diuji secara empiris mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel dalam populasi tertentu. Next. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan beberapa manfaat hipotesis. Yang pertama, memberikan arah pada penelitian. Dengan adanya hipotesis, peneliti dapat mengetahui apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua, memudahkan pengumpulan data. Hipotesis dapat membantu peneliti dalam menentukan apa saja jenis data yang dapat diperlukan, bagaimana data tersebut perlu dikumpulkan, dan berapa jumlah sampel yang perlu untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, memperjelas penelitian. Hipotesis dapat membantu memperjelas penelitian dan menyediakan landasan bagi perumusan dan penguji teori. Selanjutnya, meningkatkan validitas penelitian. Dengan adanya hipotesis, penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah. Hal ini dapat membantu meningkatkan validitas penelitian karena peneliti dapat mengurangi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri peneliti. Hipotesis dapat memberikan kepercayaan diri kepada peneliti untuk menguji asumsi-asumsi mereka dan menemukan jawaban yang valid terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Yang terakhir, memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan. Dengan memformulasikan hipotesis, peneliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidangnya dan memperluas pemahaman tersebut suatu fenomena atau masalah. Untuk slide selanjutnya dijelaskan kawan saya. Terima kasih. Tips dalam pembuatan hipotesis. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Hipotesis harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan spesifik, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang kedua, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis yang baik didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini akan membantu peneliti memperoleh hipotesis yang lebih akurat dan dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, mengandung variabel yang dapat diukur. Hipotesis harus mengandung variabel yang dapat diukur secara empiris. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data yang dapat diukur. Yang keempat, sesuai dengan tujuan penelitian. Hipotesis harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hal ini akan membantu peneliti memfokuskan penelitiannya pada topik yang relevan dengan tujuan penelitian. Sederhana dan spesifik. Hipotesis harus dirumuskan dengan kalimat yang sederhana dan spesifik. Hal ini memudahkan peneliti dalam menguji hipotesis dan memperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan dengan mudah. Bersifat falsifiable. Hipotesis harus bersifat falsifiable, artinya dapat dibuktikan salah jika ternyata tidak sesuai dengan data atau hasil penelitian. Hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah atau benar tidak dapat diuji secara empiris dan tidak berguna dalam penelitian. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.
Hipotesis dapat dirumuskan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Namun, peneliti harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip metode ilmiah dan tidak membuat asumsi tanpa dasar yang kuat. Dalam pembuatan hipotesis yang baik, peneliti harus memperhatikan prinsip-prinsip metode ilmiah dan menggunakan logika dan bukti empiris untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis penelitian. Seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut ini, ada 7 jenis hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis nol atau null hipotesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel. Hipotesis nol sering digunakan dalam penelitian inferensial, di mana peneliti mencoba untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel. Yang ketiga ada hipotesis direksional. Hipotesis direksional menyatakan arah hubungan antara dua variabel, baik positif ataupun negatif. Hipotesis ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen, di mana peneliti ingin menguji efek dari suatu variabel pada variabel lainnya. Yang keempat ada hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional tidak menyatakan arah hubungan antara dua variabel, hanya menyatakan adanya hubungan antara keduanya. Yang kelima ada hipotesis kausal. Hipotesis kausal menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara dua variabel. Hipotesis kausal sering digunakan dalam penelitian eksperimen, di mana peneliti mencoba untuk menentukan apakah suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Yang keenam ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif menyatakan bahwa suatu fenomena atau situasi memiliki karakteristik tertentu. Hipotesis deskriptif sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mencoba untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau situasi secara mendalam. Yang ketujuh dan yang terakhir ada hipotesis korelatif. Hipotesis korelatif menyatakan adanya hubungan antara dua variabel tanpa menyatakan arah hubungan tersebut. Hipotesis korelatif sering digunakan dalam penelitian survei atau studi observasional. Pemilihan jenis hipotesis yang tepat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Peneliti harus memilih jenis hipotesis yang sesuai dengan desain penelitian dan analisis data yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kebenaran suatu hipotesis dalam penelitian. Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah perbedaan atau hubungan antara dua variabel dalam sampel yang diuji, melalui perbedaan atau hubungan yang sebenarnya pada populasi yang lebih besar. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan uji hipotesis, yaitu yang pertama, rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara dua variabel. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas untuk menolak hipotesis nol ketika sebenarnya hipotesis nol adalah benar. Tingkat signifikansi biasanya ditentukan sebelum melakukan uji hipotesis, pada umumnya menggunakan nilai 0,05 atau 0,01. Selanjutnya, pilih uji statistik yang benar. Pilih uji statistik yang sesuai dengan desain penelitian dan jenis data yang digunakan. Uji statistik yang digunakan dalam uji hipotesis biasanya digunakan antara lain uji NT, uji F, uji chi-square, dan uji ANOVA. Yang terakhir itu evaluasi akhir. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil yaitu hasil uji hipotesis dengan memperlihatkan nilai P-value jika nilai P-value kurang dari tingkat signifikansi.
yang telah ditentukan. Maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Namun jika nilai p-value tidak lebih besar dari tingkat signifikansi, maka hipotesis nol diterima. Penting untuk diingatkan bahwa uji hipotesis hanya memberikan kesimpulan sementara dan tidak dapat membuktikan kebenaran hipotesis secara mutlak. Selain itu, interpretasi hasil uji hipotesis harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks penelitian dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil. Lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan di mana itu ada contoh hipotesis. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu ada 2 hipotesis. Contoh hipotesis yang pertama itu ada hipotesis nol, di mana contohnya tidak ada perbedaan dalam kemampuan verbal antara kelompok siswa yang belajar menggunakan metode tradisional dan kelompok siswa yang belajar menggunakan metode berbasis teknologi. Selanjutnya itu ada hipotesis alternatif, ada perbedaan dalam kemampuan verbal antara kelompok siswa yang belajar menggunakan metode tradisional dan kelompok siswa yang belajar menggunakan metode berbasis teknologi. Sekian dari saya, selanjutnya akan kembali ke moderator. Terima kasih.